Halo Kang, selamat datang di Kampus Poltekkes TNI AU ya. Kebetulan di sini kita akan mengadakan podcast mengenai bincang sehat yang inovatif dan inspiratif. Oke, sebelumnya perkenalan dulu mungkin boleh ya? Boleh. Boleh, oke. Kenalin, aku Ica dari tingkat 3 Kebidanan. Kebetulan di sini Ica juga sedang menjabat menjadi ketua BEM. Oh iya. Boleh diperkenalkan akangnya? Nama saya Ejeng Ali Nurdin. Saya angkatan 5 Poltekkes TNI AU Sindulai, prodi keperawatannya. Saya lulus di wisuda tahun 2014. 2014 berarti 10 tahun yang lalu. Iya betul. Iya, 10 tahun yang lalu ya. Oke, mungkin di sini nanti ya akan mengajak Akang untuk berbincang-bincang mengenai tentang Kampus Poltekkes. Terus kita sharing-sharing aja gitu ke teman-teman yang lain gitu, atau mahasiswa-mahasiswa yang lain yang di rumah lagi nonton gitu kan, mungkin ya, boleh? Boleh, sangat boleh. Bagus itu. Oke, mungkin langsung aja ya Kang. Tadi kan udah disebutin namanya Kang Ejang ya namanya ya, Kang Ejang angkatan ke-5 tahun 2014. Nah, dulu ngambil prodi keperawatan. Nah, kalau boleh tahu itu teh keperawatan jurusan yang Akang ambil itu keinginan sendiri atau keinginan orang tua nih Kang? Karena kan banyak nih ya. Sebagian besar gitu mahasiswa yang kuliah gitu ngambil jurusan yang dia nggak mau gitu atas keterpaksaan gitu. Kalau Akangnya gimana nih? Iya. Pertanyaan yang menarik ya. Siapa namanya tadi? Ica. Teh Ica. Iya Teh Ica. Jadi awalnya dulu saya masuk ke perawatan itu sebetulnya memang nggak terlalu mau banget sih ya. Karena awal saya lulus dari SMA tahun 2008 itu saya mendaftarkan diri ke TNI. Oh, sempat ya Kang berarti. Iya, karena memang cita-cita pertama. Ya betul. Namun berhubung ya mungkin bukan takdirnya ya. Juga. Kemudian saya berpikir kan, ini mau kuliah apa gitu iya, ya, bingung. Nah kebetulan saya pada saat tes terakhir secaba angkatan udara, jalan saya kan rikesnya di sini nih. Oh di Salamun. Di rumah sakit Salamun. Iya, Salamun. Lihat ada kayak mahasiswa saya bilang. Iya. Nah kebetulan ada saudara saya juga nih namanya Erwin, kuliah di sini. Jadi setelah saya gagal daftar tentara itu, saya bilang, udah kamu masuk kuliah aja gitu. Daftarlah di sini. Gitu. Kemudian yang menjadi motivasi saya masuk perawat salah satunya ya, saya kan orang biasa tuh teh. Iya. Saya pikir kalau saya kuliah perawatan bukan apa? Kalau kuliah yang lain, iya. sebenarnya kan baju itu kan ganti-ganti. Kemudian kalau perawat kan diseragamkan. Iya betul. Jadi sebenarnya saya nggak malu lah untuk memakai baju yang begitu aja iya. Kalau di tempat lain kan. Sederhana itu loh Neng. Iya. Motivasi saya kuliah perawatan. Salah satu kelebihan juga mungkin ya Kang ya bisa kuliah di kampus yang menggunakan seragam, jadi ke mahasiswa tuh nggak bingung milih-milih outfit gitu. Iya kan? Itu banget ya. Iya. Sesuai banget gitu. jawabannya. Karena kan memang teman-teman kita juga banyak lah yang merasakan seperti itu gitu. Kalau misalkan kita kuliah di sini katanya gitu kan setiap hari kita harus gonta-ganti baju kan gitu, outfit gitu kan, jadi bingung, takut kan ada gitu sebagian yang memang menghedonkan gitu kan. Iya, karena saya sadar kan saya biasa nih. Iya. Gitu. Buat makan aja dulu kan, senang hati kan. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau di sini kan kita jadi sama rata gitu, iya, sama-sama menggunakan seragam yang sama lah. Yes. Jadi intinya memang bukan keinginan pertama ya, jadi karena cita-citanya Kang Ejang ini ternyata guys ingin menjadi seorang tentara. Mungkin memang bukan takdirnya untuk menjadi seorang tentara, malah sekarang menjadi orang sukses nih gitu ya, dengan jalannya masuk prodi keperawatan di kampus ini. Jadi sesuatu yang bukan dicita-citakan membawa saya sejauh iya, ini. Betul, kan, gitu, karena takdir Tuhan. Iya, gitu kan memang lah ya yang sudah direncanakan oleh kita saja masih akan kalah gitu. Iya, dengan rencana Tuhan. Iya, betul. Jadi setelah lulus dari D3 itu apakah Akangnya lanjut ke S1 sampai ke nurse gitu atau gimana? Jadi setelah saya lulus waktu itu, karena kan saya umur waktu itu kan udah lumayan juga ya. Iya. Karena kan saya telah 3 tahun untuk masuk. Jadi motivasi saya ingin langsung kerja aja deh. Langsung kerja berarti? Langsung kerja, saya kebetulan waktu itu kerja di pertambangan, jadi para medis ya, sampai 2017. Jadi
sampai sekarang pun saya masih D3, baru mau akan melanjutkan nih November September ini. September bulan ini berarti ya, bulan depan ya, gitu. bulan depan. Karena saya rasa sudah cukup lah untuk Iya. melanjutkan, karena kemarin kan saya harus kebutuhannya berebut dengan keluarga, Iya, kebutuhan yang lain-lain, sehingga saya harus pending lagi. Tapi alhamdulillah sih dengan D3 pun bukan saya rasa udah sangat Merasa cukup ya, cukup. cukup gitu ya. Tapi sekarang kan kita harus berkembang terus, Iya kan? betul. Jadi harus terus bertingkat. Gitu. Jadi saya rasa sangat penting untuk Iya, melanjutkan. gitu. Jangan stuck di D3 lah gitu Iya, ya. Karena betul. udah mulai cukup merasa lah gitu ya. Iya, karena kan tuntutan juga zaman juga kan. Iya betul. Karena apa namanya, di pikiran orang-orang juga lah gitu, sampai jenjang seperti itu dong mah nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi mungkin ya sebagian besar juga D3 juga itu yang dibutuhkan gitu oleh masyarakat lain gitu Iya. sebenarnya ya. Nah kalau misalkan dulu kan ngambil keperawatan terus sempat kerja juga. Nah kalau misalkan menjadi mahasiswanya nih Kang, Akang dulu kan menjadi mahasiswa baru pasti merasakan yang namanya PKKMB. Karena kan sekarang lagi kegiatan PKKMB juga ya Kang ya. Iya, betul. Nah kalau misalkan pengalaman Akang selama PKKMB itu bagaimana sih Kang? Kalau dulu itu namanya bukan PKKMB, Oh apa itu Kang? dulu PPS, PPS. Iya. PPS itu apa? pengenalan program studi. Oh pengenalan program studi. Iya, dulu itu luar biasa Neng. Hmm. Mungkin kalau bahasa lain itu ospek ya. Iya ospek betul. Iya, bahasa lain. Zaman saya itu mungkin masih zaman zaman dulu ya. Zaman-zaman jahiliyah lah ya Kang ya. Iya, zaman sangat boleh dikatakan Ditakutkan, ya, keras. berat takut segala macam sipil dan lain-lain ya kan. Kalau sekarang kan udah sangat mungkin siapa ya? Mungkin karena generasi sih Kang ya. Generasi Karena dan kalau di juga generasi juga kadang mahasiswanya Ya ditambahkan lagi kan peraturan Menteri Pendidikan Iya. dan lain-lain ya kan harus menyesuaikan semua aktivitas Iya. akademikanya. Dulu zaman saya, jam 3 udah bangun, Iya. terus ya pokoknya macam-macam lah seperti itu kan ya. Tapi memang rata seluruh kampus kan, apalagi kita kan Iya. Poltekkes TNI AU yang Iya. notabene di bawah naungan Yayasan Angkatan Angkatan Udara. Udara, gitu. Jadi agak lebih keras mungkin dari tempat lain. Pokoknya tapi seru gitu kan. Tapi seru. Seru banget itu kita banyak kenangan. Jadi ketika kita sudah lulus pun yang kita ingat itu, kamu dulu Nah, ini betul, ya. sih. Jadi itu happy banget lah gitu. Tapi memang pada saat perjalanannya Memang perjalanannya aja Iya. gitu ya, kayak prosesnya gitu. Selama PPS, Iya, ya selama PPS itu memang mengerikan bagi mahasiswa baru mah, karena kan kaget gitu. Iya. Apalagi mungkin kan memang akangnya telat dulu ya 3 Iya, tahun gap year ya gitu ya. betul. Kalau misalkan nih mahasiswa yang lain gitu kan ada yang anak mama banget gitu, manja gitu ya, tiba-tiba masuk masuk kuliah di kampus yang di bawah naungan TNI AU ini gitu, jadi kaget gitu. Jadi first impressionnya itu Luar memang biasa. menakutkan gitu. Bagi Tapi teman-teman. memang seru banget ya Kang ya. Seru sih bagi saya sih nggak terlalu ini, cuma bagi teman-teman kan Iya pasti beda-beda lah. beda-beda. Ya. Nah kalau misalkan dulu Akang selama menjadi mahasiswa itu pernah mengikuti organisasi? Oh iya, saya suka berorganisasi Oh, Teh. suka ya? Dari awal masuk pun saya udah aktif. Iya. Kan, ya. Kemudian yang saya ikuti itu BEM tentunya. Untuk di BEM sendiri kalau nggak salah ya, Iya. karena udah 10 tahun yang lalu ya. Saya waktu itu di bagian kaderisasi. Kaderisasi. Di kaderisasi waktu ketua BEM itu Kagian namanya. Saya masih jadi. Pas masih jadi mahasiswa bawah lah ya. Iya, tingkat apa ya? Tingkat Tingkat 1 2. mau 2 ini. Tingkat 1 mau 2. Iya, atau 2 ketiga juga saya lupa. Nah, kemudian kalau di organisasi yang lainnya, saya di Karisma. Karisma. Nah, masih ada nggak ya Karisma? Masih, Masih ya? saya juga ikut di Karisma. Oh iya, kebetulan dulu saya didaulat menjadi ketuanya. Masya Allah. Ketua ya, di Karisma, ya alhamdulillah sih, biarpun saya nggak bisa Iya, gitu karena kita sama-sama belajar ya Kang ya. Belajar. Ya. Terus banyak lagi ya setiap kepanitiaan apa Jadi ya, peserta. selalu ikut serta. Ya karena memang sangat bagus ya. Karena organisasi itu kita Penting. belajar berbicara, belajar mengenal pengalaman baru dan orang-orang di luar yang baru juga, itu yang menjadi koneksi kita ke depannya, Betul Kang. sehingga itu akan menjadi modal kita ke masa depan. Sehingga ya saya rasakan seperti ini,
ketika saya bertemu dengan siapa, jadi udah ada modal lah karena sering gitu kan kita punya dasar lah ya itu kita ya. konsul ke dosen, kita Iya. konsul ke bagian kemahasiswaan, ya kan, terus kita juga apa kalau ada kegiatan di luar kan kita izin RT RW segala macam polsek, jadi udah terbiasa. Iya, jadi apa namanya cara buat komunikasi ke orang atau ke masyarakat itu jadi udah lebih gampang gitu ya. Betul sekali. Beda halnya sama mahasiswa yang kupu-kupu atau pura-pura kupu-kupu ya. Apa itu? Kuliah pulang gitu kan. Jadi selama di kampus cuma mengikuti pembelajaran aja gitu tanpa mengikuti organisasi gitu. Karena kan mungkin mahasiswa yang kupu-kupu itu banyak banget gitu ya yang kayak kurang pengalaman gitu. Jadi makanya mungkin menurut Akang juga penting banget ya berorganisasi. Ya penting karena berorganisasi itu ya akan membawa kita ke ke masa depan yang lebih bagus karena ya kita sudah terbiasa yang komunikasi apa segala macam ya. Dan saya juga berpikiran dulu gini, saya kuliah ini cuma 3 tahun, jangan sia-siakan kesempatan saya untuk menimba ilmu dari yang akademisnya, jadi non akademisnya pun saya harus dapatkan. Iya. Contoh gini lah, sekarang kita bekerja sekitar apapun kita, kalau misalnya kita tanpa koneksi agak susah. Iya memang. Maksud koneksi ini kan kenalan kita, senior kita, rekan kita ya kan yang berpengalaman. Itulah yang menjadi dasar pemikiran saya gitu. Beda dengan yang misalkan ya tadi kupu-kupu. Iya kupu-kupu kuliah pulang. Iya, kita tidak menyalahkan, tapi ya itu kembali lagi ke passion masing-masing. Iya. Saya rasa pengalamannya akan berbeda. Bukan kurang ya, tapi berbeda. Iya, berbeda bagi saya. Saya ingin segala sesuatu yang menjadi kesempatan saya harus ambil. Seperti itu, saya enggak mau membuang-buang peluang. Kesempatan. Nah, gitu. Seperti itu sih. Jadi mungkin memang kalau misalnya kita sudah terjun di dunia kemasyarakatan gitu memang penting banget kan komunikasi. Nah salah satunya adalah dengan mengikuti organisasi ya Kang ya, karena kan di organisasi juga kita dilatih dan diajarkan untuk berani ya Kang, betul kan? Iya berani, terus belajar berkomunikasi dengan baik gitu. Apalagi kan kita juga sebagai tenaga kesehatan ya, perawat, bidan, farmasi, tentunya kita juga harus belajar untuk bisa menjawab pasien-pasien dengan baik gitu. Kan ada ya gitu yang songong lah atau yang judes lah gitu. Nah itu yang harus kita hindari. Betul sekali. Kan. Nah kalau misalkan selama kamu menjadi mahasiswa ini, kegiatan apa aja sih yang paling berkesan gitu? Yang paling berkesan tentunya dari PPS tadi ya. Iya. Itu yang pertama. Karena dulu pas PPS itu adalah menjadi raja. Woi, ini berarti ya King. Iya King. Kemudian ratunya itu kebetulan teman saya dari farmasi, namanya Dila. Kalau kakak tahu Kang Jajang Sukmana itu yang pemain Persib dulu. Nah itu istrinya Kang Jajang. Dila itu. Iya. Jadi itu memang memberikan kenangan yang luar biasa lah bagi saya di jadi Raja Batu waktu itu ya, dengan segala keseruannya dan lain-lain lah. Kemudian juga banyak lagi ya kegiatan-kegiatan yang di luar lapangan gitu kan, seperti contohnya yang masih saya teringat ya. Ada Mabim Kang? Ada. Ada juga ternyata dulu juga Mabim, LDK. Iya, itu kayaknya dari teman-teman wajib terus kan? Iya wajib itu, 2 hal yang wajib. Terus untuk ekstranya yang paling saya berkesan juga itu ketika saya pelatihan SAS di BIM 3 Paskas. Kalau itu tuh apa sih gitu? Itu tuh jadi kita diajarkan untuk survive ketika kita menolong pasien yang kecelakaan. Misalnya di hutan atau di mana gitu, kita mengevakuasi pasien masalah kan. Kami dulu dilatih sama Paskas langsung loh Teh. Langsung ya? Bangga dong. Iya. BIM 3 Paskas di Sulaiman ya dulu ya. Iya. Sangat keren. Pokoknya di Raja Upas waktu itu pelaksanaannya kita nginep 1 malam, baru malam saya lupa. Yang jelas kami malam-malam siang itu kan dikasih pembelajaran peta, ya kan? Materi ya untuk mencari lokasi segala macam. Kita jalan-jalan di sepanjang Raja Upas itu kebun-kebun segala macam, itu seru banget. Hiking berarti ya jatuhnya, hiking gitu? Enggak. Tetap materi kayak ini loh, kayak Basarnas mencari kecelakaan pesawat, misalkan di mana gitu kan, di gunung apa, kayak gitulah.
lebih ke kayak MO ya jadinya medical outdoor. Betul, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga ada kegiatan terbang layang. Waktu itu Sulaiman juga sih. Iya. Itu asik banget. Jadi kita terbang sama pilotnya ya kan, beberapa menit di atas sorean. Wah itu keren banget pokoknya. Waktu itu tahun berapa ya? 2013 atau 2012 saya lupa. Waktu itu saya tingkat 2 kalau nggak salah, sama adik-adik kelasnya tingkat 1 waktu itu. Iya. Banyak lumayan sih. Waktu itu yang pendampingi kalau nggak salah Samsul namanya. Sekarang mungkin udah nggak ada ya di sini ya Pak Samsul ya. Nggak ada ya kalau sekarang. Udah keluar mungkin ya. Itu deh. Pokoknya banyak lagi yang ini teman yang paling saya ingat itu. Yang paling berkesan itu ya pengalaman-pengalaman. Berkesan karena nggak ada di tempat lain kan. Betul. Terus yang ke Jakarta lagi saya lupa. Iya. Lakesprat. Oh, Lakesprat. Lakesprat. Sama halnya kayak yang tadi di Sulaiman. Ini berbeda. Oh, berbeda. Ini mempelajari tentang apa sih namanya, kayak hipoksia, kita di ketinggian segala macam, cara Iya. kita seperti kita jatuh di laut, cara melepaskan diri, menyelamatkan Iya, diri ya, menyelamatkan dari diri. helikopter jatuh ke laut. Itu keren banget. Seru berarti ya Kang ya, kalau Kang dulu tuh lebih seru berarti karena kalau misalkan sekarang sih kita lebih fokus di pembelajaran dan keorganisasian aja gitu. Oh, iya. Kayak misalkan kegiatan di luar sebetulnya ada, cuman karena memang bentrok gitu Kang, jadi kita belum sempat melakukan pengalaman tersebut gitu. Belum ada dinamika Iya betul, kayak penerbangan juga kan kita juga belum sempat gitu kalau sampai sebetulnya ada gitu, cuman kita memang mengkondisikan waktunya gitu dengan pembelajaran kita itu kurang iya. Oke Kang, kalau misalkan untuk keinginan Akang tersendiri untuk kampus Poltekkes kedepannya nih gimana harapan Akang? Kampus Poltekkes TNI itu harus tetap berkembang dan harus berkembang. Kalau bisa ya bagus-bagus dia menjadi stikers ya. Itu harapan. Iya, memang harapan kami semua juga seperti Iya, itu. karena apa? Mau tidak mau perkembangan zaman sekarang dengan aturan yang undang-undang kesehatan, tidak mungkin ke depan, tidak menutup kemungkinan ya ke depan itu mungkin D3 udah selesai kayak sama kayak halnya dulu zaman SPK udah nggak dipakai lagi. Nah, kemudian kami punya alumni ya bisa mungkin kembali melanjutkan di sini ya kan. Kemudian juga harapan saya sih harus melakukan banyak inovasi baru dengan mungkin banyak melakukan kerjasama dengan pihak-pihak luar supaya bisa menampung mahasiswa yang sudah lulus, mereka dapat gampang mencari pekerjaan. Itu akan menjadi sangat luar biasa hasilnya jika Poltekkes TNI AU itu bisa ke level itu gitu kan ya. Haruslah. Jadi ini lebih bermanfaat lagi lah ya, khususnya untuk alumni juga gitu. Jadi berinovasi untuk bermanfaatan ya, untuk semua loh. Karena kami ini biarpun nanti maaf ya, dimanapun yang akan sampai ya tetap di D3 ini di kampus ini. Kalau mereka hanya melanjutkan Iya betul. Tapi cerita apa segala macam kisah itu kita ada di sini. Begitu, mungkin itu menjadi harapan saya, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh yayasan juga. Iya betul. Supaya ya ini sayang loh gitu kan, ini barang bagus jadi jangan sampai disia-siakan. Karena memang ini ada untuk tahun-tahun yang selanjutnya, insya Allah katanya kampus Poltekkes juga akan mengadakan prodi lain gitu, khususnya ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Jadi bukan hanya di D3 aja gitu Kang. Kalau sama untuk tahun selanjutnya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan terkabul lah, tergapai. Mudah-mudahan banyak inovasi lagi ya. Jadi jangan stagnan dong. Iya. Kita itu hidup apalagi ini ya, harus berkembang. Iya, misalkan nih RO lah, refraksi optisi. Kebetulan saya kan di dunia mata nih, kampus yang mengadakan fakultas RO itu refraksi optisi itu jarang gitu kan ya, bisa dibuat di sini misalkan kan. Terus yang lainnya mungkin bisa kesehatan masyarakat atau apalah gitu kan ya, yang untuk peluang ekspansi ya kan, ekspansi untuk yang lebih mendunia lah intinya ya. Betul, karena kita harus mengikuti zaman ya kan, supaya kita tetap eksis gitu kan.
si kampus ini tetap eksis dan kita juga sebagai alumni akan merasa bangga gitu kan. Contoh misalkan yang kuliah di mana gitu kan, bangga gitu karena kan akhirnya terus bangga terus gitu. maju. Apalagi alumninya juga pasti merasakan lah. Iya pastinya. Gitu. Merasakan. Nah, untuk yang terakhir nih Kang, pesan untuk mahasiswa yang masih stay di sini gitu apa sih Kang? Untuk mahasiswa yang masih stay, yang mungkin masih belajar ya, Iya, betul. belajar dengan tekun, kemudian tentukan target kalian mau kemana nantinya, mau menjadi apa segala macamnya, usahakan yang sesuai passion kalian, jadi jangan sampai bekerja tapi tidak bahagia, Iya. jadi harus sesuai dengan keinginan, ikuti arahan dari kampus, dari pembimbing, dari dosen, ikuti aja ya. Nah setelah nanti lulus kalian akan merasakan hasilnya. Jangan aneh-aneh lah pokoknya, jangan aneh-aneh, ikutin aja alurnya. Kalau misalkan sudah sudah mengikuti alurnya, insya Allah kedepannya pun Pasti baik ya. pasti Kang? bagus. Itu sih pesan saya nggak banyak kasih pesan. Iya, intinya Ya. mah jangan neko-neko selama menjadi mahasiswa gitu Iya ya. betul, jangan neko-neko, jangan aneh-aneh, selalu minta doa kepada orang tua. Selesai. Jadi berarti itu ya pesan dari Kang Ejang untuk mahasiswa yang masih stay di sini atau mungkin alumni ya Kang ya, itu juga sama halnya gitu. Kalau misalkan motivasi Akangnya selama menjadi mahasiswa itu apa sih? Sampai bisa bertahan menjadi mahasiswa sampai lulus gitu. Motivasi saya waktu itu adalah ini, karena kan saya bilang kan, saya cita-cita ingin jadi tentara tapi saya gagal. Kemudian kalaulah saya hanya lulusan SMA, mungkin saya bisa bekerja di pabrik atau di mana segala macam. Tapi apakah saya akan bisa survive ketika saya sudah tua? Dengan bekerja seperti itu, tentunya saya berpikir saya harus punya skill apa yang harus saya punya. Nah, perawat ini, ini kan sampai kita tua pun kalau kita masih bisa kita pakai skill kita, iya kan? Kita bisa buka praktik di rumah loh. Contohnya perawatan luka, sekarang saya buka perawatan luka di rumah karena saya nggak mau meninggalkan profesi saya, Iya, walaupun di betul. kantor di manajemen gitu kan ya. Saya harus membuka usaha, harus membuka peluang. Kemudian saya tidak mau mengecewakan orang tua saya. Iya. Saya anak laki-laki satu-satunya, jadi saya harus membuat bangga mereka. Jadi saya itu orang biasa. Saya ingin membuat orang tua saya bangga. Saya ingin membuat orang tua saya ingin menaikkan derajat orang tua. Itulah motivasi yang paling besar dalam hidup saya. Ketika saya dulu gagal, saya nggak mau pulang. Iya. Dan saya memang tidak pulang ke Tasik ya, jadi saya stay aja di Bandung di sini ya. Kalau main paling sekitar di Cimahi ke saudara gitu ya. Saya akan pulang ketika saya sudah selesai. Iya. Menurut saya, Iya. sukses menurut saya. Dan alhamdulillah ya, sekarang sudah sesuai dengan harapan saya, harapan yang baru masih banyak. Jadi masih banyak harapan-harapan yang harus digapai ya Kang ya. Betul. Karena kan nggak cukup deh misalkan kita punya klinik satu, mungkin cita-citanya ingin pergi ke kerja atau ke luar negeri gitu nanti ya. Iya, harus dong. Iya. Ya termasuk mungkin ke depan bisa ngajar gitu kan. Oh iya, dosen lah ya Kang ya. Iya betul. Amin lah, semoga harapan dan cita-cita kita semuanya bisa tergapai nanti dengan seiring berjalannya waktu ya Kang ya. Betul. Terima kasih banyak Kang Sama-sama. sudah hadir di kampus kita. Apa dari semenjak kelulusan baru pertama kali lagi ke kampus Kang? Enggak, saya pas tahun berapa ya diundang untuk mengisi acara BEM. Saya lupa tahun apa, 2020 gitu ya, sebelum COVID gitu ya. Sebelum COVID sepertinya. Pernah juga. Pernah, kemudian juga pas pemberian materi juga terhadap mahasiswa yang baru lulus yang waktu di Stimu Salamun di atas. Itu tahun- Yudisium itu ya? Yudisium betul. Iya. Pas Yudisium saya dipercaya gitu ya, alhamdulillah, meskipun sebetulnya masih banyak loh alumni yang lebih sukses dari saya gitu kan. Tapi mungkin akses dan waktunya mereka susah. Kebetulan saya akses waktu mungkin lebih mudah gitu ya. Jadi dari kampus mungkin menghubungi saya. Ya, saya siap-siap aja. Saya senang berbagi ilmu supaya
bukan artian kita menyombongkan diri ya, tapi kita itu ilmu itu harus dibagikan. Iya, karena dari mungkin sekian ratus mahasiswa yang kita kasih arahan, yang kita bagikan ilmu kita, dua aja yang nempel mereka bisa mengikuti, itu suatu yang luar biasa menjadi amal baik bagi saya. Amal jariah ya. Betul, karena kan nggak perlu harus uang, itu kan untuk uang infak berbagi. gitu kan, berbagi ilmu juga salah satunya Salah satu. gitu. Apalagi karena ya minimal hanya ibarat katanya mah kita tahu arti dari huruf A aja gitu ya, terus kita kasih ke mahasiswa atau ke orang lain gitu, itu sangat bermanfaat. Iya, karena sebaik-baiknya manusia itu yang Yang bisa paling bermanfaat bagi manusia manusia lain. lain. Oke. Terima kasih banyak Kang, semoga perbincangan kita pada hari ini bisa berbobot dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang mungkin belum sempat datang hadir ke kampus ini bisa menonton gitu. Terima kasih banyak Kang. Sama-sama.